Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Saya di sini meminta waktu istirahat Bapak sebentar untuk mewawancarai Bapak. Langsung saja, menurut Anda pencak silat itu apa Pak? Menurut Anda pencak silat itu apa Pak? Nah, ini sebelum dijawab tentang pencak silat mau tanya dulu nih, Mbak dari media mana, wartawan mana ini? Yang jelas kan masuknya ke wartawan ini nantinya kalau istilahnya di wartawan. Tapi di sini kami tidak menanyakan tentang hal itu karena kami ditanya tentang masalah pencak silat ya. Jadi pencak silat itu berasal dari kata pencak dan silat. Pencak adalah suatu gerakan, silat adalah silaturahmi. Itulah pencak silat. Nah, kemudian di dalam pergerakan ini nanti akan dikelola oleh para pesilat-pesilat ini nanti. Jadi dari pencak silat akan menjadi suatu bentuk yang namanya bela diri. Itulah pencak silat. Kira-kira seperti itu Mbak. Kira-kira merintis di dunia persilatan mulai tahun kapan dan perguruan apa saja yang pernah diikuti hingga saat ini Pak? Kalau untuk ditanyakan tentang perintis di dalam dunia persilatan itu memang banyak, mulai dari TTKKDH, Persatuan Silat Simanditra Teh Putih, Al-Hikmah, Pagar Nusa. Nah, namun di sini yang sedang ditanyakan masalah tentang perintis. Ya, jadi kalau awal dari perintis kita pesilat dari TTKKDH. Kemudian karena kami bergerak di bidang KNU-an, maka kami lebih cenderung ke yang namanya silat Pagar Nusa. Seperti itu Mbak. Mohon jelaskan kembali sejarah awal mula Pagar Nusa. Sejarah awal mula Pagar Nusa. Nah, ini kalau saya yang menjawab tentunya konkret. Cuman saya mau pengen tahu, coba sampai di mana asisten saya yang menjawab. Diulangi lagi Mbak pertanyaannya Mbak. Jelaskan sejarah awal mula Pagar Nusa. Cuplikan sejarah dari kisah terbentuknya organisasi seni bela diri Pagar Nusa ya. Jadi pada waktu zaman kurang lebih itu Simbah Gus Dur waktu menjabat sebagai presiden, ataupun malah sebelumnya tahun 86 itu Pagar Nusa didirikan tahun 86, di mana organisasi Pagar Nusa ini adalah sebuah wadah cuman Mbak. Jadi sebuah wadah yang menaungi seluruh silat, bahkan hampir separuhnya silat Indonesia. Yang dinaungi silat Pagar Nusa itu terdata ada 848 itu kurang lebihnya Mbak. 448 pencak silat yang ada di Indonesia. Nah, itu dinaungi oleh Pagar Nusa. Yang mana yang dinaungi oleh Pagar Nusa ini seluruhnya ini beraliran Nahdlatul Ulama. Jadi Pagar Nusa ini adalah sebagai wadah seluruh pencak silat Nahdlatul Ulama untuk mempersatukan seluruh persilat tadi yang jumlahnya sampai 848 tadi yang alirannya Nahdlatul Ulama itu agar bersatu itu gimana? Nah, dibuatlah sebuah wadah yang namanya Pagar Nusa, pagarnya NU dan bangsa. Itu cuplikannya aja Mbak. Nah, dan ada tambahan lagi pada waktu untuk mencari guru besar ataupun untuk memimpin organisasi tersebut itu pun ya melalui namanya pesilat ya, melalui banyak berbagai metode ataupun banyak rintangannya. Nah, pada waktu itu banyak pendekar-pendekar dari kalangan Nahdlatul Ulama, terutama dari para pencak silat yang beraliran NU tadi, itu mendaftarkan diri untuk siapa jagoan akan berdiri menduduki posisi teratas di Pagar Nusa. Nah, kebetulan pada waktu itu yang terpilih
beliau Simbiah Yai Agus Maksum Jauhari. Mungkin itu aja Mbak, cuplikan sejarah Pagar Nusa. Mungkin ada tambahan sedikit dari Bapak. Iya, garis-garis besarnya seperti itu yang disampaikan oleh asisten tadi, itu sudah termasuk konkret, itu sudah termasuk konkret. Terus kalau untuk menceritakan tentang silat Pagar Nusa ini, memang kalau kita amati secara mendetail, ini kan sejarah para wali yang mana sumbernya itu dari tanah Jawa. Penciptanya kalau dilihat dari segi unsur kanuragan yaitu dari Sunan Gunung Jati Cirebon atau Syarif Hidayatullah. Gitu kira-kira Mbak, seperti itu. Baik, apa saja pengalaman pribadi Bapak yang sudah dicapai selama menjadi pesilat? Kalau pengalaman yang sudah tertanam di hati secara pribadi, ini sangat mengesankan kalau seorang pesilat. Pesilat itu indah. Jadi untuk mengayomi kalangan-kalangan anak-anak muda, khususnya di zaman-zaman seperti ini, kalau tidak kita barengi dengan dunia persilatan ini, anak-anak kita ini tidak terkendali, lepas dari kendali, akhirnya mereka ini nanti mempunyai sifat di dalam agama itu seperti yang dikatakan angkara murka, angkoro murko, kalau kata Jawanya seperti itu. Makanya silat ini adalah untuk membuat jaringan anak-anak muda ini supaya ngerti dengan sholat. Silat, sopo wonge kang iso silat kuwi kudu sholat. Seperti itu garis besarnya, Mbak. Adakah kendala Bapak selama menjadi pelatih silat? Wah, kalau berbicara tentang kendala, namanya seorang pesilat pasti banyak. Diuji orang, terus kemudian dihujat, kadang-kadang pulang dicegat pesilat lain, terus kemudian diajak tanding secara open bar. Nah, di sini yang jelas karena kami seorang pesilat memahami dari kata pesilat ada silaturahmi gitu. Jadi tujuannya bukan untuk jago-jagoan aslinya, cuman kalau orang jual ya istilah dagangnya kita beli, seperti itu, Mbak. Siapa saja Ketua Umum Pagar Nusa dari masa ke masa? Dari masa ke masa, kalau zamannya saya dulu, Ketua Pagar Nusa ini masih secara langsung dipegang oleh Simbah Yai Maksum Jauhari atau yang disebut Romo Yai Agus Maksum Jauhari atau yang dikenal dengan si rambut api. Terus kemudian bergilirnya masa turun kepada keponakannya yaitu kepada Gus Bidin. Gus Bidin ini keponakan dari Mbah Maksum. Nah, terus kemudian bergeser waktu lagi turun kepada Gus Nabil sampai dengan sekarang kalau nggak salah itu masih Gus Nabil yang megang. Itu, Mbak. Siapa saja yang membantu Bapak dalam melatih? Yang membantu melatih terutama pacar, Mbak. Yang membuat semangat melatih itu pacar. Nah, setelah sudah jadi pacar, kemudian mantan pacar yaitu istri saya yang memberikan kesemangatan. Setelah sudah istri ini menguasai beberapa gerakan, kemudian saya mohon bantuan kepada para pelatih untuk diciptakan yang namanya asisten, atau kalau di bahasa dunia persilatan itu laskar. Laskar-laskarnya ini siapa-siapa yang akan memberikan kepada para pesilat. Gitu, Mbak. Nilai positif apa saja yang dapat diambil oleh para murid dan apa saja materi yang Bapak sudah turunkan? Oh, nilai positifnya ini ya. Nilai positifnya ini yang jelas saya sebagai pembinanya Pagar Nusa di sini sembari untuk mengetahui asisten biar bisa menceritakan diwawancarai hal seperti ini, coba kita kembalikan lagi ke asistennya. Inilah yang disebut dengan silat. Jadi di dalam dunia persilatan ini banyak versinya, Mbak, gitu, banyak versinya. Kadang nanti saya menyampaikan tentang segi positifnya, di sini negatif. Nah, jadi diambil dari sisi lain dulu. Setelah sisi lain nanti mengatakan, nah berarti benar nanti akan semelebar. Kalau kata Jawa niki meroto kabeh, ngerti. Nah, ini biar dijawab sama asistennya aja lagi. Coba dijelaskan ini asistennya ini. Jadi gimana, Pak?
Jadi untuk pengambilan nilai positif yang bisa diambil oleh para siswa gitu ya. Pertanyaan pertama tadi. Kalau untuk kita sendiri dalam pendidikan bela diri pencaksilat Paganusa, jelas yang kami ajarkan atau yang kami berikan kepada seluruh siswa, siswi, santri seluruhnya ini adalah nilai positif semua. Karena yakin seluruh organisasi itu tidak mungkin ada yang mengajarkan hal negatif. Adapun tatkala di luar sana itu kok menyimpang di hadapan masyarakat kok itu negatif, mungkin itu bukan sebuah organisasinya yang menyampaikan. Tetapi ingat, yang harus diingat, organisasi tidak pernah menyampaikan hal-hal yang negatif yang bertentangan dengan agama ataupun masyarakat. Tatkala ada yang hal negatif terhadap masyarakat ataupun agama, itu dari diri pribadi, bukan dari organisasi ataupun sebuah perguruan. Karena di mana sesungguhnya perguruan ataupun organisasi tetap mengajarkannya nilai positif. Nah, yang dipertanyakan di sini adalah nilai positif dalam seni bela diri Paganusa yang ada di Padepokan Khatamun Nubuwah di Kecamatan Terbanggi Besar. Jadi banyak sekali sih Mbak ya, ini cuplikan-cuplikannya, di antaranya kami memang memberikan sebuah materi ataupun pendidikan yang mana di sini Paganusa ini adalah salah satu metode dakwah kami untuk menyebarkan nuansa-nuansa Islami. Yang mana di sini yang ciri khas Paganusa ini sebenarnya banyaknya santri Mbak. Ya, ciri khas pesilatnya santri. Nah, di sini kita mendirikan ini di luar daerah pondok pesantren. Jadi yang mana ini banyak siswa atau siswinya ini yang kaula muda yang umum. Jadi mereka ini yang bisa dikatakan masih sangat belum paham dengan agama. Nah, di sini kami untuk metodenya, dakwahnya ini melalui pencak silat. Yang kami ajarkan di antara lain yang bisa diambil positif ini untuk memberikan kesemangatan sang anak ataupun siswa-siswi agar senang ibadah, semangat lagi ibadah. Gimana terus sosialnya terhadap kedua orang tuanya, terhadap masyarakatnya, bisa bermanfaat untuk masyarakat, nusa, bangsa, dan khususnya bagi agama yang dia pegang, dan khususnya agama Islam. Nah, itu nilai positif. Terus materi-materi apa aja yang kami berikan? Yang pasti namanya seni bela diri pencak silat, sama halnya materi-materi yang diberikan, yaitu cara-cara kita bertahan ataupun membela diri ataupun gerakan-gerakan lainnya. Kuncian yang mana ini gerakan-gerakan yang mengandung sebuah kesehatan lah ya, sama seni bela diri. Dan tak lupa karena kita dinaungi sama IPSI, ya kita ngikut peraturan apa yang IPSI perintahkan gitu Mbak. Mungkin ada tambahan lagi. Mungkin Pak Marji ini ada tambahan Pak. Cukup. Baik, ada sekitar berapa murid Bapak tahun ini? Kalau untuk tahun ini boleh dikatakan ya hampir menjelang sekitar 200-an ada. Itu pun tingkat anak-anak, yang sudah tingkat anak-anak. Kan kalau di Paganusa ini kan ada beberapa versi Mbak. Jadi materi pelajaran Paganusa ini diistilahkan kalau di ahli sunnah wal jamaah itu ada yang sudah mendekati kelas torekoh gitu ya. Karena di dalam ilmu Paganusa ini kan aslinya kan ilmu-ilmu yang kita pelajari ini kan milik-milik orang-orang yang sudah mendalami tentang aswaja. Jadi ya, kalau untuk berbicara murid ribuan aslinya, cuman karena Mbak tadi tanyanya untuk di tahun ini ya mungkin sekitar 200-an seperti itu kira-kira Mbak. Terima kasih. Selama Padepokan Bapak menjadi pusat, sebutkan dan di mana saja ranting-ranting Bapak selama ini yang sudah ada. Ranting Padepokan Paganusa di bawah naungan kami yang berada di Kelapa 7. Kami kebetulan di sini ini sebagai anak cabang, aslinya ini anak cabang. Mempunyai ranting itu satu di MTS Al Hidayah Jalan 12 Karangenda. Terus kemudian Yukum Jaya lingkungan 4. Terus kemudian Baitul Ikhwan Kampung Bandar Jaya Barat. Terus kemudian
di Seputi Jaya nih dia masih ngikut ke sini, Jadi statusnya ikut ranting kita juga itu ada di pondok pesantrennya Pak Nur Rahman. Apa itu? Membaul Huda, Membaul Ulum. Misbahul Huda. Ada sekitar 5 kalau nggak salah itu, Pak. Sama Alman Surya. Terus kemudian Darus Saadah itu juga termasuk, cuman kami belum memberikan materi, cuman sudah diminta untuk ke situ. Itulah kira-kira seperti nambah dadi. Baik, apa motivasi Bapak menjadi pelatih pesilat hingga saat ini? Nah, kalau untuk berbicara motivasi kita kembalikan lagi aja ke asistennya, karena kalau kami ini sudah termasuk kelas-kelas tua ini nih, dikembalikan lagi ke asistennya aja supaya dijawab motivasinya. Ya, motivasi jadi apa? Seorang guru silat. Jadi seorang pesilat ya. Motivasi kami ya sebenarnya itu tadi sesuai dasar kami ataupun landasan kami ini ya agar menjadi orang bermanfaat gitu aja, bermanfaat untuk masyarakat yang utama ya, terutama kedua orang tua lah, dimana kalau kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, jelas orang tua itu sangat bangga, Mbak. Apalagi dengan silat juga kita kan bisa nambah prestasi. Nah, dalam bisa menguasai silat ya usahakan itu nanti bisa mengayomi seluruh masyarakat, memberikan amanan. Ya intinya orang bermanfaat itu, Mbak. Motivasi kami menjadi orang yang bermanfaat, berguna. Nah, gitu, Mbak. Tambahan sedikit, Pak. Tambahan sedikit tentang motivasi. Tentang motivasi di dalam dunia persilatan yang jelas ini kan ya, motivasi tentang dunia persilatan yang jelas itu untuk menggugah kesemangatan anak-anak, Mbak. Karena dari tingkat anak-anak itulah mereka nanti akan menguasai gerakan-gerakan yang sangat lentur, karena gerak sesuai yang saya sampaikan tadi, pencak adalah suatu gerakan. Jadi kalau kita didik dari usia dini itu mereka itu gerakannya sangat lincah gitu. Itu aja saya kira seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bapak dan pengurus-pengurus Padepokan Pagar Nusa Khatamun Nubuwah, Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar. Maaf telah menyita waktu istirahat sedikit. Selamat kembali melakukan istirahat. Selamat malam. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.